Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa DMS TV yang budiman, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari yang berbahagia ini, di tengah-tengah rasa haus dan lapar kita pada puasa Ramadan ini, mudah-mudahan rasa haus dan rasa lapar itu dapat membersihkan pikiran kita, dapat membersihkan hati kita, dapat membersihkan isi perut kita untuk kesehatan kita, bahwa puasa itu dapat kita yakini adalah menyehatkan tubuh kita secara fisik dan dapat membersihkan hati kita, juga pikiran kita. Inilah yang akan kita bahas terkait dengan pikiran dan terkait dengan hati yang selalu korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa DMS TV yang berbahagia, pertama sekali syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan bahwa sampai pada hari ini kita diantarkan melalui nikmat dan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita, sehingga kita dapat menikmati hidup, dapat merasakan hidup, dan dapat melaksanakan dan mengimplementasikan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dalam implementasi ibadah kita sehari-hari. Dan selawat dan salam juga kita sampaikan ke hariban baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita hari ini menjadi sosok makhluk yang bernama manusia, yang berilmu pengetahuan, dan yang paling terpenting adalah berakhlak mulia dalam pandangan manusia dan sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa DMS TV yang budiman, pernahkah kita berpikir bahwa pikiran kita sering salah kita memikirkan tentang pemikiran kita itu? Atau pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan selama ini, atau apa yang kita rasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sering tidaklah seperti apa yang kita rasakan dalam perasaan kita. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita pikirkan adalah sebuah kebenaran mutlak, bahwa apa yang kita rasakan itulah perasaan yang hakiki. Padahal apa yang kita pikirkan belum tentu seperti yang kita pikirkan. Dan apa yang kita rasakan belum tentu seperti yang kita rasakan. Bahkan apa yang kita lihat belum tentu seperti apa yang kita lihat. Kata fikir dalam Al-Quran sering sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata akal pun Tuhan sering sekali menyinggung dalam ayat-ayatnya. Sehingga kalau kita telusuri kata fikir dan kata akal dalam Al-Quran, meskinya kita jauh lebih mampu mengendalikan pikiran kita dan mampu mengontrol akal kita, bahwa kita tidak akan menjustis orang lain melalui akal pikiran kita. Kita tidak akan menilai orang lain dengan keterbatasan pemikiran kita. Dan kita tidak akan mesti menjadi Tuhan bagi orang lain
karena keterbatasan pemikiran kita. Faktanya bahwa kita sering menjustifikasi orang lain dengan menyesatkan orang lain, memvonis orang lain bahwa orang lain itu adalah sesat, memvonis bahwa orang itu adalah akan masuk neraka, memvonis orang lain bahwa orang itu akan masuk surga, dan memvonis orang lain bahwa orang itu begini dan begitu. Bahwa tanpa kita sadari, kita telah menuhankan pemikiran kita. Bahwa kita menganggap bahwa pemikiran kita itu adalah sebuah kebenaran hakiki. Kita tahu memang bahwa pikiran-pikiran kita itu bersumber dari Tuhan. Dan lebih hakiki lagi bahwa kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Tuhan itu mestinya apa yang kita pikirkan itu tetap mencari kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan jalan pikiran kita yang terbatas, yang kapasitasnya memiliki kapasitas tertentu, tidaklah pantas kita sebagai manusia yang biasa, yang mempunyai kapasitas yang sangat sederhana, bahkan terbatas sekali, mampu menjustis orang lain, mampu memvonis orang lain, bahkan mampu seolah-olah kita menjadi Tuhan bagi orang lain. Pemirsa DMS TV yang berbahagia, yang pesan yang saya ingin sampaikan bahwa tentang akal dan pikiran kita yang selalu terkoneksi dengan hati kita, bahwa apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu hakikatnya belumlah sebuah pemikiran yang mutlak, belumlah sebuah perasaan yang hakiki, bahwa di balik itu ada lagi pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi lagi. Karena bahwa sesungguhnya yang maha berpikir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang bersifat mutlak untuk mampu menjustifikasi makhluk yang diciptakannya. Seseorang itu apakah masuk surga ataupun masuk neraka, itu bukanlah hak kita untuk menentukannya. Meski dalam ayat-ayat Al-Quran Allah telah memberikan ciri-ciri orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang akan masuk surga, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi sebatas ciri-ciri itu, dalam persepsi ciri-ciri itu, kita bukanlah orang yang menentukan bahwa kita mampu menjustifikasi orang lain itu akan masuk surga, orang lain itu akan masuk neraka, atau orang lain itu akan kita sebut dengan kata sesat saat ini yang sering sekali kita lontarkan kepada sesama muslim, bahwa si fulan itu sesat, si fulan itu kafir, si anu sesat, si anu sesat. Itu yang sering kita lakukan, bahwa kadangkala kita sampaikan justifikasi itu kepada orang lain mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, karena mungkin keterbatasan jangkauan pemikiran kita, apalagi tentang bagaimana kita menginterpretasikan keberadaan Tuhan yang kita sembah, menginterpretasikan keberadaan Tuhan dalam pemikiran kita dan dalam hati keimanan kita, bukanlah sesederhana itu. Bukanlah sesederhana yang seperti kita lakukan selama ini, bahwa kita masih sangat perlu dan masih sangat penting untuk selalu belajar, untuk menambah pengetahuan kita, menambah perkenalan kita, untuk lebih jauh mengenal Tuhan dan mengenal diri kita dan mengenal orang lain sesama muslim yang tentunya tidak akan pernah kita lagi melakukan justifikasi atau menghakimi atau memvonis sesama saudara kita. Pemirsa DMS TV yang berbahagia, bahwa apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini mestinya kita selalu dan akan tetap selalu menyandarkan diri kepada Sang Pencipta, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mestinya setelah selesai ibadah itu kita lakukan, kita kembali serahkan kepada Maha Kuasa, kepada Maha Pencipta, bahwa itulah kemampuan yang mampu kita lakukan dalam
segi ibadah. Katakanlah ibadah sholat. Selesai kita beribadah, melaksanakan sholat, maka berdoalah, bertawakallah, menyerah dirilah kepada Allah, dan kita serahkanlah sepenuhnya ibadah itu. Hanya itulah kemampuan kita yang mampu kita lakukan untuk beribadah. Rabbi fataqabbal minni minas sholati. Ya Tuhanku, terimalah ibadah sholatku. Hanya inilah kemampuanku. Inilah yang mampu saya apresiasikan dalam wujud sholat yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik buruknya, sempurna tidaknya, sah atau batalnya ibadah kita itu di luar pengetahuan kita. Ada lagi pengetahuan yang maha mengetahui. Untuk kita serahkan sholat kita itu, ibadah kita itu kepada yang maha menerima taubat, kepada Allah yang maha mengetahui segala di luar batas kemampuan manusia biasa. Untuk itu, mari segala aktivitas kita dalam segala hal kehidupan kita, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam segala hal kita mestinya selalu berlaku sabar dan memohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Intinya dalam segala hal, mari sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Sabar dan sholat itu tidak kurang dari 5 kali disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Ada 5 ayat yang dirangkai kata sabar dan kata sholat itu sendiri. Artinya bahwa persepsi wajib, persepsi hukum bahwa sama wajibnya antara sabar dan sholat itu sendiri. Persepsi sulit bahwa sama sulitnya melaksanakan kesabaran dan melaksanakan sholat. Maka untuk itu Allah merangkai kata itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka mari kita serahkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, segala ibadah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai kesabaran dan sholat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian bahasa saya yang mungkin terlalu agak susah dicerna, atau mungkin bahasa saya, komunikasi saya yang susah dipahami, kepada pemirsa DMS TV saya mohon maaf, dan akhirnya kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.